印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 351-355. Meteorit di kedalaman kolam Kaisar Xuanling, bahkan jika itu adalah kekuatanku, tidak dapat mendeteksi alasannya, tapi aku yakin kamu akan menemukan sesuatu. Yu Xuan juga berkata perlahan kepada Xiao Yan, dan kemudian melihat Raja Naga Emas di samping. Meteorit misterius. Raja Naga Emas juga tenggelam sedikit, lalu bergumam di mulutnya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada seniorku. Xiao Yan juga berkata dengan hormat. Bagaimanapun, kolam Kekaisaran Xuanling menyimpan harta karun seperti itu, dan saya khawatir bahkan keluarga Kekaisaran Xuanling tidak tahu. Hehe, jika kamu bisa menjanjikan keinginan terakhirku kali ini, dapat dianggap bahwa aku berutang budi padamu. Untuk hal-hal kecil ini, tidak ada gunanya menyebutkan. Yu Xuan juga menolak. Jelas, Raja Naga Emas berjanji untuk menyelamatkan putrinya. Untung, jadi Yu Xuan juga akan mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Jika kamu ingin memasuki kolam Kaisar Xuanling, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan 9 batu formasi, sehingga kamu dapat mengatasi formasi naga 9 ikan yang menjaga bagian tengah altar. Dengan mengaktifkan formasi naga bermain 9 ikan dan mengalahkan naga perak, kamu juga bisa memasuki kolam Kaisar Xuanling. Tapi jika kamu ingin memasuki lantai 2 kolam Kaisar Xuanling, itu tidak akan mudah. Kamu harus mendapatkan token klan ikan Tianmuku untuk masuk. Yu Xuan juga berkata, token. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan perlahan mengembalikan keong coklat tua yang telah menarik cincin itu. Ya, ini dia. Keong ini disebut suara laut, dan itu adalah artefak peri asli. Yu Xuan juga berkata dengan senyum lambat, jelas menghargai keong di tangan Xiao Yan. Artefak peri. Alis Xiao Yan berkerut saat mendengar kata-kata itu. Jelas, setelah menerima keong ini, Xiao Yan merasakannya. Tidak ada aura di keong ini, itu seperti benda biasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Siapa sangka ini sebenarnya adalah senjata peri. Artefak abadi, Xiao Yan tahu kekuatan artefak abadi. Jika pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengan Xiao Yan memiliki artefak abadi, bahkan Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, artefak abadi kunci kemenangan atau kekalahan sudah bisa ditentukan. Xiao Yan tidak tahu bahwa penguasa kuno api abadi di tangannya bisa berada pada level itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa bahkan jika penguasa kuno api abadi memiliki roh artefak, itu mungkin jauh lebih lemah daripada yang asli, artefak abadi. Haha, jangan remehkan suara laut, ini artefak peri asli. Hanya saja saat ini dalam keadaan tersegel. Ketika aku menemukan putriku di masa depan, dia juga akan mekar lagi. Yu Xuan juga berkata perlahan. Senjata abadi yang disegel. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, dia sangat iri dengan senjata abadi ini, tetapi Xiao Yan juga sangat yakin bahwa penguasa kuno api abadi di tangannya akan menjadi senjata yang lebih kuat daripada senjata abadi pada waktunya. Kali ini, 9 ikan memainkan formasi naga seharusnya memulai teknik 5 ikan. 5 ikan keluar bersama, saya khawatir cukup sulit bagi pembangkit tenaga listrik Do di bintang 6 untuk menghadapinya. Tapi kamu berbeda. Kamu memiliki tanda keluarga ikan Tianmu kami, suara laut. Setelah mengaktifkan formasi naga Wuyuxi, kamu hanya perlu mengeluarkan suara laut dan merasakan naga perak penjaga, dan kemudian kamu dapat memasuki area inti dari kolam Kaisar Xuanling. Yuxi juga berkata perlahan, apakah kolam Kaisar Xuanling? Aku di sini. Xiao Yan terus bertanya tentang Yuxi dengan mata berapi-api, sementara tuannya, Raja Naga Emas, melihat sekeliling dengan sedikit malas. Kenapa Xiao Yan belum keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu? Ying-Ying juga berkata dengan cemas. Di luar nampan naga perak, keempat sosok itu perlahan muncul. Dengan kekuatan di tahap tengah dari Do Emperor Bintang 4, untuk menantang pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan level Do Emperor Bintang 8 manusia tidak lebih dari meminta jalan buntu. Xiao Shu juga mendengus dingin dan kemudian berbicara perlahan. Mu Ying-Ying juga sedikit cemas. Lagi pula, mereka bertiga adalah anggota paviliun dupa pembakaran, dan mereka berdua makmur. Mereka tidak akan pernah menyakiti teman mereka,
juga tidak akan meninggalkan teman mereka dan melarikan diri sendirian. Ini adalah pelatihan pavilion yang mereka terima pada hari pertama mereka bergabung dengan pavilion Fenxiang. Jangan khawatir, aku masih bisa merasakan nafas Xiaoyan, dia seharusnya baik-baik saja. Mu Feng juga berkata, jelas Mu Feng tidak berdaya menghadapi Mu Yingying yang murung ini. Lupakan, ayo pergi dulu. Dafati juga berkata. Tepat setelah selesai berbicara, Dafati dan Xiao Shu juga melampiaskan dendam mereka dan menuangkannya ke ikan emas di tangan mereka. Dengan infus energi dendam pada ikan emas di antara mereka berdua, ikan emas itu juga tampak hidup, dan pupil ikan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan, dan perlahan berjalan menuju naga perak. Aneh, Xiao Shu dan Dafatang jelas menyingkirkan kita dari awal. Jika mereka sampai lebih dulu, mengapa mereka mengambil ikan mas bergaris satu dan ikan mas bergaris kedua? Dengan kekuatan mereka berdua, itu sudah cukup, untuk berurusan dengan ikan mas bergaris 5 mengapa? Petik 2. Petik 2. Mu Feng memandangi ikan di tangan kedua orang ini, dan berkata dengan curiga. Sabu-sabu, di nampan naga perak, hanya ada 4 ikan tanpa pupil, yang tampak abu-abu, tetapi karena Xiao Shu dan Dafatang memiliki pola pupil ikan pertama dan kedua di tangan mereka, ikan emas perlahan kembali. Setelah mengambil posisi, naga perak juga memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu sebanding dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5 manusia. Kedua ikan emas itu terus-menerus berenang, dan bersamaan dengan ikan emas yang berenang, jejak cahaya keemasan terus-menerus memancar dari ikan, dan kemudian perlahan-lahan menyatu pada naga perak. Mengaum. Saat berikutnya, raungan naga yang sangat keras juga bergema di ruang ini. Mereka sebenarnya aktifkan formasi ini sebelumnya. Brengsek. Mu Feng juga diam-diam mengutuk, lalu dengan cepat menghindari gelombang ho-ho-ho. Paksaan yang menakutkan juga langsung meresap ke seluruh ruang, dan kemudian naga perak itu perlahan jatuh dari nampan dan meraung ke arah Xiao Shu dan Dafatang. Melihat penampilannya, jika Anda ingin memasuki kolam Kaisar Xuanling, sepertinya Anda harus melakukannya lulus penilaian naga perak ini. Seekor binatang buas berani berteriak dengan keluarga kerajaan Xuanling saya. Xiao Shou juga mendengus dingin, dan kemudian sepertinya ada bubuk aneh di tangannya. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan ke arah naga perak bersiul di depannya. Mengapa bedak di tangan Xiao Shu memiliki bau yang familiar? Mu Yingying juga merasakan bedak misterius di tangan Xiao Shu dalam keadaan linglung, dan saat berikutnya mata indah Mu Yingying memiliki lapisan karat. Abu-abu samar muncul, dan tubuh Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang. Hati-hati, ini semacam bubuk menggoda. Mu Feng juga perlahan berkata pada Mu Yingying di sampingnya. Hahaha, naga perak. Saat Xiao Shou menaburkan bedak, dia juga menemukan bahwa pupil naga perak yang melonjak tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, dan dia langsung sangat gembira. Yinlong, bunuh mereka. Pada saat berikutnya, Yinlong juga tampaknya dikendalikan oleh bubuk misterius Xiao Shu, dan kemudian jatuh. Dengan suara Xiao Shu, Yinlong juga mengubah target serangan, menghadap Mu Ying. Tempat di mana Ying dan Mu Feng berada diserang dengan kejam. Sial, mereka benar-benar melakukan ini. Mu Feng juga mengerti saat ini, mengapa keduanya memilih ikan mas 1 pola terlemah dan ikan mas 2 pola. Karena dengan kekuatan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5 mereka, penjaga yang menangani ikan mas 1 pola dan ikan mas 2 pola juga akan dikalahkan dengan sangat cepat. Setelah mengalahkan, aktifkan metode formasi terlebih dahulu, untuk mengendalikan naga perak melalui bubuk misterius. Lenyapkan orang-orang yang membakar pavilion dupa di sini. Sayang sekali Xiao Yan, yang menempati posisi pertama dalam kompetisi perampasan poin, tidak ada di sini, jika tidak, kamu bisa musnah dalam satu gerakan. Tapi tidak apa-apa, seseorang dengan kekuatan jangka menengah Dou di bintang 4 tidak akan bisa melompat untuk waktu yang lama. Setelah kamu mati, dia akan turun untuk menemanimu. Hahaha, tawa menderu Xiao Shu juga perlahan memenuhi seluruh ruang. Brengsek, kekuatan naga perak ini sebenarnya telah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 5 manusia. Mu Feng juga berkata perlahan. Saat berikutnya, murid Mu Feng juga menyusut dengan kuat, karena dia merasakan gelombang yang sangat menakutkan yang berasal dari tubuh Yinlong. Pada saat ini, Mu Feng sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari bintang 4 Doudi, tapi meski begitu, hanya dari persepsi. Orang-orang ini benar-benar licik. Mu Yingying,
yang berada di sampingnya, menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap naga perak yang meraung ke arah mereka berdua di depannya. Dengan penglihatan Mu Yingying saat ini, dia juga menemukan konspirasi dari dua Xiao Shu yang malu. Ho ho ho, raungan naga yang keras juga memenuhi seluruh ruangan. Naga perak, membunuh. Suara arogan Xiao Shu juga memenuhi udara. Xiao Shu baru saja selesai berbicara, saat berikutnya, murid naga Yinlong juga memancarkan warna merah genit, dan ikan mas berpola 1 dan ikan mas berpola 2 perlahan mengelilingi, lalu, dan kemudian menghadap Mu Yingying dan Mu Feng. Serang jauh, melolong dengan cakar naga yang besar dan tajam, mencoba menamparkan keduanya sampai mati. Aku khawatir itu setidaknya pukulan yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Mu Feng juga merenung sedikit, lalu menatap cakar naga perak yang besar dan tajam, dan tidak bisa membantu berbicara. Aku akan melakukannya. Melihat ini, Mu Yingying juga sedikit tersenyum. Meskipun ini adalah naga perak dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5 di depannya, Mu Yingying juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Hati-hati, Mu Feng juga tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk menghadapi naga perak ini, jadi dia segera berkata. Ya, Mu Yingying setuju dengan lembut, dan kemudian dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan naga perak. Ketika Mu Yingying perlahan berkonsentrasi untuk berurusan dengan naga perak, Mu Feng dan saudara kandungnya juga tertarik padanya. Di dalam sebuah lorong, seorang pria dengan penggaris yang berat berjalan perlahan, tetapi matanya juga menjadi panas. Orang yang datang adalah Xiao Yan. Sejak Yusuan dan tuannya, Raja Naga Emas, mencapai kesepakatan, Yusuan juga memberi tahu Xiao Yan banyak tentang Xuanling Huangqi, dan juga banyak bercerita tentang klan Tian Muyu mereka. Tentu, hal ini juga diingat. Lagi pula, Yusuan ini adalah patriark terakhir dari klan Tian Muyu, dan dia pasti tahu lebih banyak daripada Xiao Yan. Ini adalah, Xiao Yan baru saja keluar dari lorong, dan ikan mas dengan 9 garis di tangannya juga. Perlahan memancarkan tampilan yang berbeda. Xiao Yan membuka matanya lebar-lebar, dan kemudian berdiri di atas formasi naga opera 9 ikan, dan juga memiliki pemandangan panorama pemandangan di bawah. Kekuatan Mu Yingying ini, saya khawatir itu sangat dekat dengan Kaisar Dou Bintang 5. Xiao Yan tahu hanya dengan melihat api biru di sekitar Mu Yingying. Selain itu, Xiao Yan tidak terburu-buru mengingatkan Mu Yingying ini, karena Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, juga menemukan bahwa Mu Yingying ini tampaknya memiliki motif tersembunyi. Dia menggunakan pertempuran untuk memaksa dirinya menerobos Bintang 5 Doudi. Tidak peduli kapan dan di mana, pertempuran adalah terobosan dan batu asah terbaik. Inilah yang telah lama dipahami Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, dengan kekuatannya yang samar-samar menyentuh Kaisar Dou Bintang 5, dia dapat menangani pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 5. Apakah akan terlalu enggan? Xiao Yan juga bergumam, jika ada yang salah, dia akan menembak. Karena Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan bahwa ruang di sini tampak berfluktuasi dengan aneh. Saat berikutnya, pertempuran antara Mu Yingying dan Yinlong juga pecah, dan cahaya yang menyilaukan muncul di dasar baskom. Papa, naga perak datang ke Mu Yingying pada saat berikutnya, hanya beberapa meter dari Mu Yingying, cakar naga perak dan tajam menyerang langsung, menyerang leher batu giok Mu Yingying dan pergi. Karena saat naga perak mengayunkan satu cakar, fluktuasi di sekitarnya juga berguncang hebat. Pukulan tingkat sempurna Kaisar Dou Bintang 5 Yinlong ini, bahkan jika aku menerimanya, cukup sulit. Sepertinya gadis kecil ini pasti akan mati. Tapi sayang sekali untuk sosok ini. Xiao Shou juga menatap Mu Yingying dengan seringai. Hahaha, bukan. Mu Yingying juga tampaknya telah memperhatikan tatapan Xiao Shu yang sangat menyedihkan, dan segera mendengus dingin, dan saat berikutnya, Mu Yingying menghadapi cakar naga perak itu. Mu Yingying pindah. Api biru di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi baju zirah biru, yang mengelilingi Mu Yingying. Armor biru-biru terpasang, dan Mu Yingying. Segera setelah itu, mata indah Mu Yingying juga berubah menjadi biru-biru, dan gelombang yang sangat menakutkan juga terpancar dari tubuhnya. Bum bum bum. Naga perak mengayunkan cakar naganya yang tajam, dan saat berikutnya ia juga menyerang baju besi biru-biru milik Mu Yingying.
Setelah Mu Yingying mengubah api biru yang telah menembus tubuhnya menjadi baju besi biru, gelombang murid juga berubah menjadi biru-biru, dan kemudian dia tidak melakukan apa-apa lagi, membiarkan naga perak dan cakar naga menjadi ganas, menyerang tubuhnya sendiri. Xiao Yan berpikir bahwa Mu Yingying terlalu sombong pada awalnya, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa cakar naga yang menakutkan itu masih berjarak 1 meter ketika menyerang Mu Yingying, tiba-tiba berhenti. Karena kekuatan biru-biru bertabrakan dengan keras dengan cakar naga perak. Helm menyala. Xiao Yan juga berkata dengan penuh semangat. Helm yang menyala ini adalah metode yang agak canggih. Lagi pula, hanya sedikit orang dengan api khusus yang dapat menggunakannya. Apalagi dia juga memiliki banyak persyaratan untuk kekuatan pengendalian tembakan, bahkan Xiao Yan saat ini tidak memiliki kepastian mutlak tentang helm transformasi api. Jadi melihat Mu Yingying ini benar-benar mengusirnya, dia langsung terkejut. Dan saat api biru Mu Yingying berubah menjadi baju besi, dan pupilnya berubah menjadi biru-biru, aura aneh juga meresap keluar. Nafas berkibar, terbang keluar dari formasi naga bermain 9 ikan, dan terbang ke lantai 7 bawah tanah istana. Lantai 7 istana bawah tanah. Kegelapan tak berujung, disertai dengan keheningan yang mematikan. Nafas ini adalah Yingying. Apakah itu kamu? Di ujung kegelapan, sesosok tubuh yang ditembus oleh rantai hitam legam yang tak terhitung jumlahnya juga perlahan membuka matanya seperti naga raksasa yang sedang tidur. Bum bum bum. Cakar tajam naga perak itu juga menyerang tubuh halus Mu Yingying dengan kejam. Baju besi api biru di atas tubuh halus Mu Yingying juga memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan kemudian energi biru yang menyilaukan juga memancar dari tubuhnya, menghalangi naga perak dan cakar naga tiba-tiba pada 1 meter, di luar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ho ho ho. Pertarungan itu berlangsung selama beberapa tarikan napas, dan saat berikutnya Yinlong juga meledak menjadi aura yang mengerikan, dan suara itu mengandung amarah yang sangat kuat. Memikirkan naga peraknya yang bermartabat, pembangkit tenaga yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 5 manusia, itu dengan mudah diblokir oleh wanita ini, dan kesombongannya sebagai naga juga membuat marah. Mu Yingying juga mendengus dingin, lalu bergerak cepat. Meskipun serangan Yinlong yang tampaknya sederhana tadi diblokir oleh Mu Yingying juga tahu bahwa jika bukan karena kekhasan kekuatan apinya, dia akan sangat tidak nyaman. Namun, meski diblokir, pukulan mengerikan dari cakar naga Yinlong juga memiliki banyak kekuatan untuk bangkit kembali, menyebabkan banyak tekanan pada Mu Yingying. Mu Yingying bergerak cepat, pertama untuk mencoba meredakan dampak Hu itu, dan kedua untuk menyerang. Lagi pula, serangan aktif adalah pertahanan terbaik. Kemudian perlahan berputar menuju naga perak. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa sosok samar mau tidak mau muncul. Saya khawatir bahkan naga perak tidak dapat membedakannya. Pergi. Saat berikutnya, bibir Mu Yingying sedikit terbuka, dan kemudian api biru-biru menyebar dari tangannya dan kemudian memantul langsung ke naga perak. Saat api biru baru saja muncul, jejak kelelahan yang langka muncul di mata indah Mu Yingying. Yinlong tidak mengelak sedikit pun, seolah-olah dia sangat arogan, dan dia acuh tak acuh bahkan jika serangan Mu Yingying menghantamnya. Bum bum bum. Yinlong tidak bergerak, dan serangan Mu Yingying juga merupakan serangan ganas di perut Yinlong. Begitu api biru menyentuh naga perak, itu tiba-tiba meledak, dan aura panas seperti magma meresap ke seluruh ruang, dan suhu di seluruh ruang mau tidak mau meningkat sedikit. Qi Cheng Qi. Kepala Yinlong yang awalnya sombong, saat api biru-biru Mu Yingying menghantam, juga memancarkan rasa takut pada murid-muridnya yang sombong. Dengan satu pukulan, lubang berwarna darah yang mencolok muncul di perut naga perak yang sangat kuat ini. Oh sial, bagaimana api Mu Yingying bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Xiao Yan, yang berdiri di atas, juga bergumam. Awalnya, Xiao Yan merasa bahwa Mu Yingying berusaha untuk berani. Lagi pula, meskipun naga perak ini hanya memiliki kekuatan ikan mas dengan 1 garis dan ikan mas dengan 2 garis, itu masih sebanding dengan kekuatan Dou Emperor bintang 5 manusia. Kekuatan tingkat kesempurnaan kaisar mungkin sulit untuk dilawan. Xiao Yan sudah membuat persiapan. Jika Mu Yingying ini dalam bahaya, dia akan datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, mereka bertiga juga berada di kamp yang sama, dan mereka tidak bisa mati begitu saja. Namun, saat berikutnya pikiran Xiao Yan mengalahkan diri sendiri. Karena api Mu Yingying ini sangat menakutkan.
Belum lagi Mu Yingying ini sudah bisa berubah menjadi baju besi api, hanya karena ini, saya khawatir kekuatan pengendalian tembakannya sebanding dengan Xiao Yan. Flaming Armor, ini adalah alat pertahanan yang sangat cerdas. Sama seperti Xiao Yan, yang telah mengolah dan menguasai kekuatan jiwa sampai batas tertentu, itu seperti menggunakan serangan jiwa. Segera setelah itu, Xiao Yan juga menemukan ketakutan akan api biru-biru Mu Yingying. Dia benar-benar membakar luka yang mencolok di perut naga perak, yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Dou di bintang 5 manusia. Dengan kekuatan pembakaran yang mengerikan, saya khawatir bahkan api baru yang diciptakan oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda di tangan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tampaknya Mu Yingying ini sangat sulit. Xiao Yan juga pulih setelah beberapa saat terkejut, dan kemudian mulai melihat Mu Yingying ini dengan hati-hati. Namun, Xiao Yan biasa datang ke sini. Lagi pula, jika bukan karena penemuan kaisar hantu kembar di hutan mayat neraka, tidak ada keraguan bahwa Mu Yingying akan menjadi yang pertama dalam kompetisi poin. Jadi sekarang Xiao Yan berpikir kembali dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan Mu Yingying ini. Kekuatan api ini, aku khawatir Xiao Yan lebih gegabah daripada Xiao Yan. Mu Feng khawatir tentang Mu Yingying ini pada awalnya, tetapi saat berikutnya, ketika Mu Yingying melukai naga perak itu, dia merasa lega. Tampaknya Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki banyak kekuatan. Mu Feng juga mendesah dalam hati. Brengsek. Xiao Shu juga mengutuk secara diam-diam, lalu berkata kepada Yin Long, mobilnya membuang-buang waktu, bunuh dia. Saat Xiao Shu selesai berbicara, pupil merah naga perak berubah drastis, dan saat berikutnya, pupil merah menghilang tanpa jejak. Iya, dan fokus mata itu persis di mana kedua saudara dan saudari Xiao Shu berada. Xiao Yan. Xiao Shou juga menatap seorang pria dengan penggaris berat di depannya. Haha, tidak sopan datang dan pergi. Hadiah besar untukmu. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Setelah selesai berbicara, ikan mas dengan 9 pola di tangan Xiao Yan juga perlahan melompat ke tubuh Yin Long. Dengan tambahan ikan mas 9 pola, aura naga perak tiba-tiba melonjak. 6 bintang Doudi, 7 bintang Doudi. Napas Yin Long terus melambung, dan perut yang telah diserang oleh Mu Yingying dengan lubang besar perlahan kembali ke keadaan semula. Berlari, Xiao Shu juga sepertinya telah menemukan sesuatu, dan dengan putus asa bergerak menuju nampan naga perak. Tampaknya ada lorong yang agak kecil di nampan tempat naga perak awalnya bercokol. Di lorong itu, ada warna kuning kemasan, dan suara sungai yang bergolak juga perlahan terdengar. Haha, karena kamu tidak bisa datang, kenapa kamu harus pergi dengan terburu-buru? Xiao Yan juga tertawa, saat berikutnya, kekuatan bercampur dengan sangat menakutkan menyerang kedua Xiao Shu yang melarikan diri. Huangquan Tianwu. Suara yang mengandung kemarahan juga terdengar perlahan di seluruh ruang gelombang sabu-sabu. Serangan jiwa yang mengerikan itu langsung menyerang dua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu, dan kemudian saat berikutnya, kedua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu juga mandek sesaat, dan Yin Long tidak melewatkan kesempatan ini, membuka mulut berdarahnya, dan menghadapi mereka berdua untuk sementara waktu, serang. Ayo pergi. Xiao Yan berteriak pada Mu Yingying dan Mu Feng setelah menyelesaikan semua ini, dan kemudian kekuatan hisap juga menarik mereka berdua. Xiao Yan menarik mereka dan memeluk mereka. Garis bawah. Garis bawah. Sialan Xiao Yan, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang baik padaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiao Shou juga melihat ketiga orang yang digantung di lorong nampan, dan meraung. Karena Xiao Shu tahu, di mana itu adalah pintu masuk sebenarnya dari kolam Kaisar Xuanling. Kakak, Fatih juga menatap kakaknya tanpa daya. Mari, kita berurusan dengan naga perak dulu. Kekuatan level 7 Star Dou Emperor, aku khawatir bahkan kita berdua tidak bisa menghadapinya. Xiao Shu juga menemukan naga perak bersiul ke arah mereka berdua, dan segera tidak ragu. Bum bum bum. Tepat setelah memasuki nampan tempat naga perak itu awalnya, aura besar yang tak terlukiskan muncul. Xiao Yan, Mu Yingying juga sepertinya menyadari sesuatu, dan segera berteriak dengan keras, tetapi saat berikutnya, Mu Yingying dan Mu Feng, yang dipegang oleh tangan kiri dan kanan Xiao Yan, juga tertarik oleh semburan hisap yang tak tertahankan. Kolam Kaisar Xuanling ini masih memiliki spiritualitas seperti itu. Keduanya yang menonton dibubarkan oleh kekuatan hisap yang tak terlihat. Xiao Yan tidak khawatir. Kekuatannya juga cukup bagi mereka untuk mendapatkan segala macam manfaat.
Tampaknya ini adalah lantai 2 dari kolam Kaisar Xuanling. Saat berikutnya Xiao Yan juga mulai melihat apa yang disebut kolam Kaisar Xuanling. Yang disebut kolam Kaisar Xuanling, menurut Xiao Yan, lebih cocok untuk Laut Kaisar Xuanling daripada kolam Kaisar Xuanling. Karena tempat Xiao Yan sekarang adalah pulau terpencil. Di bagian terluar pulau terpencil, terdapat formasi familiar, formasi teleportasi luar angkasa, yang persis sama dengan formasi teleportasi luar angkasa di lantai pertama istana bawah tanah. Satu-satunya perbedaan adalah formasi teleportasi di istana bawah tanah memiliki jangkauan yang sangat besar hingga puluhan meter, sedangkan formasi di pulau terpencil ini hanya memiliki jangkauan beberapa meter. Dengan persepsinya yang luar biasa, Xiao Yan juga bisa menyadari hal ini. Formasi tersebut sepertinya sudah lama tidak digunakan. Mendongak, air laut yang bergolak terus-menerus menghantam pulau terpencil tempat Xiao Yan berada. Adapun warna kolam Kaisar Xuanling, juga tidak berwarna dan transparan, dan tidak ada hubungannya dengan kuning keemasan. Ini benar-benar tempat yang aneh. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, lalu tidak ragu. Meski luas pulau terpencil ini tidak besar, namun memang tidak kecil. Menurut persepsi Xiao Yan, luas pulau terpencil ini mungkin beberapa meter persegi, kilometer. Jika kamu datang ke sini, mari kita aman, mari kita lihat-lihat dulu. Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah kolam Kaisar Xuanling, jadi dia tidak menjadi tidak sabar, tetapi berjalan perlahan, siap untuk melihat sekeliling. Tempat terlarang. Xiao Yan pada awalnya berada di ujung pulau terpencil, dan dia tidak memperhatikan hal ini. Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa tempat ini sepertinya adalah pintu masuk ke pulau terpencil itu. Dan ada juga loh batu yang sangat tidak mencolok di pintu masuk. Di atas prasasti batu, dua karakter dari area terlarang juga berdiri perlahan di atasnya. Ini adalah. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menyadari bahwa ada suara keong laut di tangannya. Xiao Yan tidak bisa dijelaskan, dia tidak memanggil benda ini, bagaimana bisa muncul begitu saja. Mungkinkah hisapan misterius tadi? Xiao Yan juga bergumam. Mereka bertiga baru saja tiba di pulau terpencil ini, tetapi kekuatan hisap misterius menyebarkan Mu Yingying dan Mu Feng. Dan sekarang setelah keong muncul, sebagian besar alasannya adalah karena keong itu menolak hisapan Hu, jadi Xiao Yan masih di sini sekarang, jika tidak, dia akan pergi ke lantai pertama kolam Kaisar Xuanling bersama Mu Feng dan yang lain. Lantai kedua kolam Kaisar Xuanling hanya dapat dikunjungi oleh mereka yang memiliki token klan Tianmuyu. Tidak heran kalau senior Yuxuan mengatakan bahwa kamu harus memiliki token dari klan Tianmuyu mereka untuk memasuki tempat ini. Ternyata benar. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa lega. Tidak apa-apa untuk dipisahkan. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Setelah direndam di kolam Kaisar Xuanling, Mu Yingying mungkin diharapkan untuk menerobos ke Kaisar Dou Bintang 5. Adapun Mu Feng, kekuatannya telah tumbuh pesat sejak dia keluar dari hutan mayat Yin, jadi akan menyenangkan untuk tinggal di sini sebentar. Menyingkirkan pikirannya, Xiao Yan juga berjalan perlahan. Menurut apa yang dikatakan Yusuan, meteorit misterius itu berada di area inti dari area terlarang ini, tetapi area kolam Kaisar Xuanling ini sangat luas. Jika Anda ingin menemukan pulau terlarang ini di Xuanling Emperor Pond ini, Anda bahkan bisa lebih sulit daripada pergi ke langit, apalagi memasuki area inti dari area terlarang ini. Karena hanya menemukan tempat terlarang ini adalah tanpa pamrih. Rerumputan subur memenuhi depan Xiao Yan, menunjukkan bentuk garis. Xiao Yan juga perlahan menjadi waspada, karena Xiao Yan tahu bahwa tempat ini pasti bukan tempat yang mudah. Hanya dengan 3 kepercayaan Yusuan sebelumnya, dia bisa tahu bahwa tempat terlarang ini pasti tidak mudah. Untuk membuat Yusuan, yang sekuat tingkat kesempurnaan keterampilan Dou Bintang 8, menjadi sangat waspada, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Tampaknya tanaman di sini belum pernah terlihat di dunia luar. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk, lagi pula, yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan menyelidiki di sebelah tablet batu yang diukir dengan kata, tanah terlarang. Di sebelah prasasti batu, ada jalan setapak, dan banyak tumbuhan di kedua sisi jalan setapak. Tumbuhan ini, tanpa kecuali, berbentuk segitiga, dengan akar tebal dan pucuk runcing. Tapi yang paling aneh adalah mereka tumbuh bersama dalam kelompok, sangat lebat, bergetar tertiup angin di bawah suara laut yang menamparkan bebatuan. Aneh. Xiao Yan juga mengeluarkan keraguan, dan saat berikutnya,
api putih susu juga memenuhi tubuhnya, dan dia menatap rumput berbentuk aneh itu dengan waspada. Hehe, dia benar-benar bocah yang tajam. Suara yang sangat tidak dewasa juga muncul perlahan. Siapa ini? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu, karena hanya dengan mendengarkan suaranya, orang yang berbicara seharusnya masih muda gelombang, tapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sumber suaranya. Itu tidak terlihat seperti berasal dari tanaman ini, melainkan dari laut. Hehe, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang datang ke sini. Kakak, maukah kamu bermain denganku? Begitu dia selesai berbicara, sesosok bayangan muncul di laut. Ketika Xiao Yan baru saja melihat sosok cantik ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan berlari ke area terlarang tanpa istirahat. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Orang tidak akan memakanmu. Qian Ying juga berkata dengan genit. Saat berikutnya, kebencian centil Qian Ying berakhir, digantikan oleh kebencian yang berat, tapi orang tua di dalam akan memakanmu. Sayang sekali kamu adalah pria kecil elf. Qian Ying yang seperti gadis selesai berbicara dan kembali ke laut. Untuk apa kamu lari? Dia tidak akan memakanmu lagi. Xiao Yan berlari ke area terlarang, dan juga buru-buru berhenti, lalu perlahan melihat sekeliling, dan penguasa kuno api abadi juga muncul di tangannya. Long Yi, apa yang kamu tahu? Baru saja, aku merasakan tekanan yang tidak pernah terdengar dari gadis itu. Xiao Yan juga berkata perlahan. Dan aku masih ingat senior Yu Xuan berkata. Xiao Yan juga berkata perlahan. Petik 2. Di kolam Kaisar Xuanling, ada seorang penyihir, jika kamu bertemu dengannya, lari saja. Petik 2. Kalau tidak, ini aku. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Xiao Yan juga ingat kata-kata terakhir yang dipercayakan Yu Xuan kepadanya. Ketika Xiao Yan ingat apa yang dikatakan senior Yu Xuan, dia terengah-engah karena ketakutan yang masih ada. Saat gadis itu muncul barusan, Xiao Yan yang tertekan bahkan terengah-engah. Bahkan alam jiwa dalam tubuhnya sedikit bergetar, dan jelas bahwa dia telah menghadapi lawan yang tak tertandingi. Penyihir itu terlihat seperti seorang gadis, tetapi senior Yu Xuan juga mengatakan bahwa penyihir ini suka berubah menjadi manusia seperti gadis, dan menyergap di sekitar area terlarang. Di satu sisi, dia menjaga area terlarang. Xiao Yan juga berhenti hanya beberapa langkah ke area terlarang, lalu perlahan beristirahat, sambil menatap sekeliling dengan waspada. Saya tidak tahu mengapa, tetapi tidak ada hambatan apapun di jalur ini, seolah-olah seseorang membersihkannya setiap hari, itu benar-benar bersih. Di kedua sisi jalan juga banyak terdapat tanaman dan pepohonan. Xiao Yan juga menoleh ke belakang, dan setelah memastikan bahwa penyihir itu tidak mengejarnya, dia menoleh dan berjalan perlahan menuju pohon. Masuk akal jika pohon ini bertahan di sini, kekuatan di kolam Kaisar Xuanling ini begitu kuat, saya khawatir ada juga kekuatan besar di pohon ini. Setelah Xiao Yan berpikir, dia juga perlahan mengulurkan tangannya, lalu menghadap pohon-pohon itu perlahan melewatinya. Brengsek, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengulurkan tangannya yang lain dan menekannya dengan erat. Mengapa tidak ada kekuatan di atas pohon ini? Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Ini adalah pusat kolam Kaisar Xuanling, jadi intensitas kekuatannya juga sangat kuat. Jika tidak ada jejak kekuatan pada pohon-pohon ini. Petik 2. Kemana perginya kekuatan mereka? Xiao Yan juga berpikir dalam hatinya. Penguasa kuno Yi Huoheng memancarkan sedikit kehangatan, dan kemudian Long Yi juga perlahan berubah menjadi naga api dan mendatangi Xiao Yan. Tampaknya ada beberapa fluktuasi aneh di ruang di sini. Long Yi juga berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menoleh, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa yang sangat besar muncul seketika, mencoba menyebar dan menyelidiki area terlarang. Sabu-sabu. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Xiao Yan yang muncul seperti ngengat ke api, dan lenyap dalam sekejap. Ruang di sini benar-benar melahap kekuatan jiwa, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghalangi persepsiku. Xiao Yan juga merenung, lalu melihat sekeliling terus-menerus untuk mencegah perubahan mendadak. Long Yi, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Xiao Yan setelah berpikir sia-sia. Tidak, ini sangat aneh di sini, aku tidak merasakan fluktuasi apapun. Long Yi juga menjawab, karena tanah tidak berfungsi, itu langit. Mata Xiao Yan juga menyala, dan kemudian dia tiba-tiba memicu api di tubuhnya,
api putih susu memenuhi tubuhnya, dan saat berikutnya, Xiao Yan seperti busur di spiral, tiba-tiba menghadap terbang ke langit. Gila! Dalam satu nafas, Xiao Yan juga terbang ke ketinggian 5 meter di atas tanah, dan saat berikutnya Xiao Yan mempercepat kecepatannya dan hendak meningkatkan kecepatannya, tolakan yang dalam di langit juga mendorong Xiao Yan ke bawah. Bangkit kembali. Solong Yi juga melihat pemandangan yang agak lucu di lapangan. Xiao Yan, yang berjarak 5 meter dari tanah, memancarkan energi pertarungan api putih susu. Awalnya, Xiao Yan perlahan terbang menuju langit. Setelah terbang 5 meter, Xiao Yan juga menemukan bahwa tidak ada perubahan, dan segera mempercepat kecepatannya. Kemudian adegan lucu juga muncul. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan baru saja mempercepat kecepatannya, tetapi saat berikutnya seolah-olah dia telah menabrak sepotong kapas. Namun, kapas ini tidak lembut, tetapi sangat menakutkan. Kecepatan menakutkan Xiao Yan segera dipantulkan kembali dengan paksa. Kemudian dia duduk di tanah, menyebabkan semburan debu, menyebabkan seluruh orang dipermalukan, membuat Long Yi tertawa dan tertawa. Benar-benar aneh. Xiao Yan juga sangat tidak berdaya, dia sudah sangat berhati-hati sekarang, dan hanya berakselerasi setelah terbang 5 meter tanpa perubahan apapun. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan secara paksa dipantulkan kembali oleh misterius ini ruang angkasa? Tidak, murid Xiao Yan juga berubah dengan cepat, dan saat berikutnya Xiao Yan juga tiba-tiba berjalan menuju pintu masuk monumen batu terlarang di belakangnya. Jangan seperti itu. Xiao Yan juga berdoa di dalam hatinya saat ini. Saat berikutnya, Xiao Yan datang ke pintu masuk monumen batu terlarang ini, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tidak bisa keluar, tidak bisa mengangkat. Ini tidak diragukan lagi di penjara di pulau terpencil ini. Ini merepotkan sekarang. Xiao Yan juga kembali ke tempat asalnya, lalu berkata pada Long Yi. Ketika Long Yi mendengar ini, dia tetap diam. Lagi pula, bahkan Long Yi tidak tahu bagaimana melakukan hal semacam ini. Ruang di sini tampaknya diisolasi secara paksa. Suara Jinlong juga muncul perlahan. Tuan, Xiao Yan juga tidak berdaya. Di pulau terpencil ini, Yuxuan mengatakan bahwa tanah terlarang klan Tian Muyu itu benar. Tapi Yuxuan itu tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa naik ke langit. Sejak saya memasuki formasi naga bermain 9 ikan, saya menemukan bahwa ruang di sini juga cukup aneh. Saya pikir itu karena teknik formasi gelombang tubuh Dou di Anda tidak dapat digunakan. Jinlong juga berkata perlahan. Apa? Mendengar ini, Xiao Yan juga kaget. Jika dikatakan bahwa dia tidak bisa pergi ke daerah terlarang ini dan dia tidak bisa naik ke langit, Xiao Yan masih bisa sedikit tenang. Tapi jika dia tidak bisa menggunakan tubuhnya Dou Di, Xiao Yan bisa, tenang. Alasan mengapa Xiao Yan tidak dapat lepas landas di area terlarang ini, dan tidak dapat pergi tanpa panik, sebagian besar karena dia memiliki tubuh abadi, seorang kaisar petarung tingkat 10. Karena Xiao Yan tahu bahwa jika dia menggunakan tubuh abadinya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, tetapi dia pasti tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Namun, setelah tuannya mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan juga menjadi bingung. Jika Anda bahkan tidak dapat menggunakan tubuh abadi Anda, apakah benar-benar jalan buntu untuk terjebak di sini? Hehe, jangan terlalu sibuk untuk berkecil hati, meskipun kamu tidak bisa keluar dari sini, kamu tidak bisa naik ke langit, tetapi bahkan tubuh kaisar yang bertarung tidak bisa digunakan. Tapi siapa bilang kita pacaran? Kamu lupa aku, kenapa kamu di sini? Suara percaya diri Jinlong juga perlahan menghibur Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan pupil coklat tua juga bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan lagi. Dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, dia membawa penguasa kuno dari api yang berbeda dan mengambil langkah lambat, juga perlahan maju menuju jalan setapak. Karena tidak ada jalan keluar, maka lebih baik mengambil satu langkah pada satu waktu. Xiao Yan juga tersenyum perlahan.